Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian di rumah tetap sehat-sehat saja dan tetap semangat untuk belajar. Jika ada yang sakit, mari kita doakan semoga mereka diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya di program yang sama dan kelas yang sama, yaitu kelas virtual, kelas online dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Topik yang akan kita pelajari kali ini yakni tentang perkembangbiakan vegetatif buatan, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang proses perkembangbiakan secara vegetatif alami. Mari kita awali pelajaran kali ini dengan berdoa bersama. Semoga kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat serta diberikan kemudahan dalam mempelajari pelajaran kali ini. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Jangan kemana-mana, ikuti terus pembelajaran kali ini agar bisa menambah pengetahuan dan wawasan kalian dalam mempelajari perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Yuk kita simak video berikut ini. Pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dengan cara alami. Kali ini yang akan kita bahas adalah perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan yang dilakukan dengan cara buatan. Materi ini berada di Ilmu Pengetahuan Alam kelas 9 semester 1. Berikutnya, saya sampaikan tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar. Indikator dan pencapaian serta tujuan dari pembelajaran adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Pengertian dari perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan atau fertilisasi, yaitu dengan cara menggunakan bagian tubuh induknya. Perkembangbiakan secara vegetatif ada dua macam. Yang pertama adalah vegetatif alami, adalah proses perkembangbiakan dengan cara bagian tubuhnya sendiri tanpa bantuan manusia. Artinya, proses perkembangan ini secara alami tanpa ada bantuan dari tangan manusia. Sedangkan proses perkembangan vegetatif yang kedua dengan cara vegetatif buatan.
Perkembangbiakan secara vegetatif buatan adalah proses perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Apa sih tujuan dari vegetatif buatan ini? Yang pertama, tujuan dari proses perkembangbiakan secara buatan adalah untuk menghasilkan tumbuhan yang bermutu tinggi. Tujuan pertama adalah untuk mendapatkan buah yang lebat atau buah yang banyak. Yang kedua, tujuan dari vegetatif buatan adalah tumbuhan tersebut tahan terhadap penyakit. Dan yang ketiga adalah untuk menghasilkan tumbuhan yang memiliki akar yang kuat dan kokoh. Macam-macam dari perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama adalah cangkok. Yang kedua, menyambung. Yang ketiga adalah okulasi. Yang keempat adalah merunduk. Yang kelima adalah dengan cara stek. Agar lebih jelas dari macam-macam proses perkembangbiakan vegetatif buatan ini, mulai dari cangkok, sambung, okulasi, merunduk, dan stek, berikut ini kita akan menjelaskan satu persatu dari proses perkembangbiakan cara vegetatif buatan. Yang pertama adalah dengan cara mencangkok. Mencangkok merupakan salah satu cara paling mudah untuk memperpanjang tanaman. Tujuan dari mencangkok tidak lain adalah untuk mendapatkan keturunan yang lebih bermutu dari tumbuhan sebelumnya. Apa sih dari keuntungan dari mencangkok? Keuntungan dari mencangkok adalah dapat memperoleh tanaman yang berbuah lebih cepat dengan mutu produksi sama dengan induknya. Namun, selain ada keuntungan dari mencangkok, ada beberapa kerugian yang didapatkan setelah tanaman tersebut dicangkok. Yang pertama, tanaman hasil cangkokan mudah roboh. Kenapa demikian? Karena hanya memiliki akar serabut saja. Berikut ini saya sampaikan cara-cara untuk mencangkok. Yang pertama yang harus diperhatikan dalam mencangkok adalah 1. Tandai bagian yang akan dicangkok. Setelah itu, buat sayatan melingkar sepanjang 3-5 cm di bagian bawah kuncup daun. Kemudian, hilangkan kambium dan lendir dengan pisau. Kemudian, keringkan selama 2-5 hari. Lanjutannya, tutup bekas sayatan dengan campuran tanah dan dipupuk. Selanjutnya, bungkus bekas sayatan dengan plastik berlubang atau serabut kelapa. Selama ditutup, disirami secara teratur bagian yang dibungkus tadi, sehingga akan tumbuh akar cukup banyak. Selanjutnya, buka bungkusnya. Lanjutkan, potong ranting pada bagian bawah pembungkusnya. Ranting yang sudah berakar akan dipindahkan di tanah dan atau di dalam pot tersendiri. Dan yang terakhir, tanaman hasil cangkokan dapat terus tumbuh sebagai tanaman yang baru. Berikut itu adalah langkah-langkah di dalam mencangkok. Selanjutnya adalah syarat-syarat tanaman yang bisa dicangkok. Yang pertama, dia termasuk tumbuhan dikotil. Tanaman tersebut memiliki pembuluh dan juga memiliki kambium. Yang ketiga, batang yang dipilih harus kokoh dan kuat. Yang keempat, memiliki sistem perakaran tunggang. Contoh-contoh tanaman yang bisa dicangkok, yang pertama adalah buah
tanaman mangga. Yang kedua adalah tanaman rambutan. Yang ketiga adalah jambu air. Dan yang keempat adalah durian. Dan masih juga contoh-contoh tanaman lain yang bisa dicangkok. Berikutnya adalah proses perkembangbiakan cara vegetatif buatan, yaitu mengenten atau menyambung. Mengenten atau menyambung dapat dilakukan dengan cara menyambung pucuk tanaman dengan batang tanaman lain. Pucuk diambil dari tanaman penghasil buah yang besar dan yang manis, atau bunga yang indah, atau daun yang menarik. Sedangkan batang bawah diambil dari tanaman yang berbatangnya kuat. Tumbuhan yang dapat disambung antara lain adalah kopi, mangga, dan durian. Sedangkan teknik menyambung tidak lain adalah untuk memperoleh tumbuhan yang memiliki akar yang kuat, batang yang kokoh, serta rasa buah yang enak. Berikut ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyambung atau mengenteng sebuah tanaman. Yang pertama, belah bagian tengah batang bawah. Setelah itu, potong pucuk atas membentuk baji. Kemudian, pucuk atas disambungkan dengan batang bagian bawah. Setelah itu, ikat dengan tali plastik seerat mungkin sehingga sambungan bisa kokoh dan tidak mudah goyah ataupun tidak mudah bergerak. Dan yang terakhir, diamkan hingga kedua bagian tersebut bisa menyatu. Sirami dan pupuk secukupnya akan tetap tumbuh. Berikutnya adalah proses perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Yang ketiga adalah dilakukan dengan cara stek. Stek adalah proses perkembangbiakan pada tumbuhan dengan cara menanamkan potongan atau bagian dari tumbuhan tersebut. Bagian dari tumbuhan yang dapat ditanam berupa batang, tangkai, ataupun daun. Tidak semuanya tumbuhan dapat disetek, hanya tumbuhan tertentu saja. Contoh tumbuhan yang dapat disetek adalah singkong dan mawar ataupun tupu. Singkong dapat disetek bagian batangnya, sedangkan mawar dapat disetek bagian tangkainya. Berikutnya adalah proses perkembangbiakan yang keempat yang dapat dilakukan dengan cara vegetatif buatan, yaitu dengan cara merunduk. Merunduk bisa disebut dengan layering. Merunduk adalah proses perkembangbiakan dengan cara buatan, yang mana salah satu bentuk perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan yang bercabang panjang dengan cara merundukkannya ke tanah, agar batang tanaman yang merunduk tersebut dapat berkembang biak. Dari ruas-ruas batang tanaman tersebut akan tumbuh akar dan menjadi tanaman yang baru. Syarat merunduk dapat dilakukan pada tanaman yang memiliki batang yang lentur, panjang, tidak mudah patah, serta cabang batangnya tumbuh di dekat tanah. Berikut ini adalah cara-cara untuk merundukkan sebuah tanaman. Yang pertama, pilih terlebih dulu bagian batang yang cukup tua dan luntur. Kerat sedikit bagian batang tersebut, kemudian rundukkan dan benamkan bagian batang yang tidak dikerat tersebut ke dalam tanah. Sirami dengan teratur agar tumbuh akar. Setelah tumbuh akar, pisahkan batang tersebut untuk ditanam di tempat yang lain sebagai tanaman yang baru.
Contoh-contoh tanaman yang bisa merunduk adalah 1. Stroberi, yang kedua adalah erbei, yang ketiga adalah melati, sedangkan yang keempat adalah apel. Berikutnya adalah proses perkembangbiakan vegetatif cara buatan, yaitu dapat dilakukan dengan cara okulasi atau menempel. Menempel atau okulasi adalah menempelkan mata tunas pada batang tanaman sejenis yang akan dijadikan sebagai induk. Tumbuhan yang akan ditempeli harus strukturnya kuat. Apa saja tujuan dari okulasi? Tujuan dari okulasi adalah untuk menggabungkan dua tanaman yang berbeda sifatnya, sehingga dihasilkan tumbuhan yang memiliki dua jenis buah atau bunga yang berbeda dalam satu tanaman. Contoh-contoh tumbuhan yang bisa diokulasi adalah pada bunga mawar yang akan menghasilkan dua warna atau lebih yang berbeda-beda, ataupun pada buah mangga. Batang bawah memiliki perakaran yang kuat dan dalam serta tahan terhadap penyakit. Berikut ini langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam melakukan okulasi. Yang pertama, ambil mata tunas. Yang kedua, sayat kulit batang hingga membentuk seperti jaluran lidah. Potong setengah kulit yang menjulur. Setelah itu, tempelkan mata tunas ke batang tanaman yang sebelumnya yang kulitnya telah disayat dan dibuka sebagian. Kemudian, tutup kelebihan kulit batang dengan tali plastik hingga kencang dan serat. Sambungkan mata tunas dan batang tersebut. Jika berhasil, maka tunas akan berwarna hijau, tumbuh dan menyatu dengan tumbuhan yang utama. Tadi itu merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan okulasi atau menempel. Berikutnya, syarat-syarat tanaman yang bisa diokulasi. Yang pertama adalah tanaman yang akan diokulasi tidak sedang memiliki daun baru. Yang kedua, antara batang atas dan bawah memiliki umur yang sama, minimal 15 tahun. Kedua tanaman yang akan diokulasi masih satu famili atau satu genus. Berikutnya, batang memiliki perakaran yang kokoh dan kuat, sedangkan tidak terserang penyakit ataupun hama. Tumbuhan tersebut memiliki produksi tinggi atau berbuah yang banyak. Kemudian, tanaman yang akan diokulasi tidak sedang memiliki daun baru. Dan yang terakhir, syarat tanaman yang diokulasi adalah ranting atau cabang berbentuk buah atau silindris. Berikut ini adalah contoh-contoh tanaman yang dapat diokulasi, yaitu tanaman mangga, tanaman kakao, dan tanaman belimbing serta tanaman karet. Setelah kalian memahami dan menyaksikan serta memperhatikan dengan seksama tayangan video tadi mulai dari awal hingga akhir, berikut ini saya sampaikan tugas terstruktur, yang mana tugas ini adalah untuk menguji sejauh mana pemahaman kalian tentang video tadi. Ambil alat tulis dan catat soalnya. Soal yang pertama: apa perbedaan perkembangbiakan cara vegetatif alami dan vegetatif buatan? Yang kedua, sebutkan 3 contoh dari cara perkembangbiakan vegetatif buatan. Selanjutnya, tuliskan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mencangkok sebuah tanaman.
Soal yang keempat, berikan 3 contoh tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan cara stek. Dan yang terakhir, sebutkan syarat-syarat yang harus dilakukan agar berhasil dalam melakukan okulasi pada tumbuhan. Begitu anak-anak, tugas untuk kalian. Jangan lupa tetap semangat dalam tetap belajar di rumah. Ingat, video ini setelah dilihat, di-like dan di-subscribe. Bagaimana anak-anak dengan materi tadi? Paham semuanya? Ya, tentu kalian paham jika kalian benar-benar memperhatikan dan menyimak pelajaran dari awal hingga akhir tadi. Namun, jika ada yang belum dipahami atau belum ada yang dimengerti, silakan Anda tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Mari kita akhiri pelajaran kali ini dengan berdoa bersama. Semoga kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat. Persiapan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani wardudhu ilayya indaka hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya anak, saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.